Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur beri perjuangan. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang mulia kepada guru-guru kita, para kiai, para masyayikh, para ustadz-ustadzah, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau Ibu Ketua, Ibu Wakil dan seluruh jajaran kepengurusan, dan yang selalu menjadi kebanggaan kepada seluruh jamaah Iwamid on Air tercinta yang sudah di Indonesia maupun yang masih di bumi Formosa, yang istiqomah, yang semoga semuanya oleh Allah senantiasa dilimpahkan selalu barokah, dinaungi dengan jutaan rahmah, dan diberikan istiqomah, serta semuanya diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semuanya ditakdirkan untuk bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pastinya semuanya dengan niat thalabul ilmi, yang pasti semuanya diberikan kesempatan untuk menjadi hamba yang baik. Sesuai dengan sabda Rasul, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, maka dia akan dipahamkan ilmu agama. Dan satu-satunya jalan menuju faham ilmu agama adalah dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Maka sekali lagi kita mengucap hamdalah bersama dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salamnya Allah semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi yang senantiasa memberikan dorongan semangat untuk kita untuk selalu bertolabul ilmi. Sabda-sabda beliau tentang tolabul ilmi banyak sekali yang mendorong kita semangat untuk mengaji. Bahkan kewajiban-kewajiban menuntut ilmu pun tidak ada batasan waktu, baik masih kita dalam kandungan sampai kita di liang lahat. Maka dari itu ucapan salawat salam kita haturkan kepada beliau dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air rahimakumullah, yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 86. Kita masuk pada hadis yang ke-40, hadisul al-arba'un, yaitu hadis yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al hadisul arba'un utawi iki iku hadis kang nomor 40. Iku kan Ibnu Umar radhiyallahu anhu cinarita saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Ibnu Umar. Akhadha nyekel sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimangki bi kelawan pundak ingsun. Pada waktu itu Rasulullah memegang pundakku.
Faqala nuli ngendika sinten Kanjeng Rasul, kun Ibnu Umar kun ana sapa sira fid dunya ing dalem donya iku kaanaka kaya-kaya temen setuhune sira iku horibun kang ngumbara. Au abiru sabilin utawa wong kang lewat dalan. Ibnu Umar sambil memegang pundakku itu Rasulullah bersabda, di dunia ini kamu jadilah seolah-olah orang asing dan orang yang hanya melewati sebuah jalan. Jadilah di dunia ini kamu seperti orang asing dan seperti orang yang hanya melewati jalan gitu saja. Maksudnya gimana ini? Wa kana lan ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma iku yaqulu ngendika sinten Ibnu Umar. Ida amsaita falatang dzadiris sabah wa ida asbahta falatang tadiril masa wa khud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Ida amsaita rikalane wis mlebu sore sapa si ojo nganteng-nganteng sapa sira asobaha ing wektu esuk. Ketika kalian semuanya sudah masuk waktu sore, maka jangan mengangan-angan sampai kamu bisa nanti Pak, sampai waktu pagi. Wa ida asbahta lan ari kalane wis esuk sapa sira falatang tangzir mongko aja ngenti-ngenti sapa sira almasaa ing wektu sore. Ketika kalian semua sudah masuk waktu pagi, maka jangan berpikir untuk bisa menanti waktu sore. Wa khud lan ngalapo sapa sira min sihatika saking waras ira saking sehat ira limaradika krana lara ira. Pergunakan dengan sebaik-baiknya masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Wa min hayatika limautika dan pergunakan dengan sebaik-baiknya kehidupanmu untuk menghadapi kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang ke-40 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Itu Ibnu Umar ini, Abdullah ini masih muda. Masih muda ketika Rasulullah masih Ibnu Umar menjadi sahabatnya Rasul itu, beliau masih sangat muda sekali. Jadi masih remaja. Ya sekitar anak masa-masa awal balik lah, usia antara 14-15 gitu. Rasulullah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Lalu Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah orang asing. Orang asing itu ya Bapak Ibu jamaah Iwamid on Air. Anda di Taiwan itu orang asing atau orang yang bukan asing? Orang asing kan? Orang asing. Seperti kalau di Indonesia, Anda melihat para bule-bule yang sedang melancong. Itu kan orang asing namanya. Benar kan? Benar kan? Orang itu kalau asing, sewaktu-waktu nanti pulang ke negaranya enggak? Pulang ke negaranya enggak? Pulang kan? Iya, Pak. Pasti berharap Begitupun pulang. kita di dunia ini. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing yang sewaktu-waktu akan pulang ke negaranya. Maksudnya apa? Kita di dunia ini selalulah merasa asing yang sewaktu-waktu kita juga akan pulang ke tempat asli kita. Kita di dunia ini hanya sebatas orang asing, hanya sebatas pelancong. Kita ini sebenarnya penduduk surga, Ibu. Nabi Adam alaihi salam, nenek moyang kita, itu diciptakan Allah di dalam surga. Ibu nenek moyang kita, Ibu Hawa, diciptakan Allah di dalam surga. Sebenarnya tempat kita itu surga, Bu.
Tapi karena kita ini ada di dunia sebagai orang asing, maka berhati-hatilah bagaimana orang asing itu bisa kembali ke negaranya, bisa kembali dengan selamat, bisa kembali tanpa ada aral merintang. Begitupun kita di dunia ini. Kalau kita di dunia ini menjadi orang asing, bahwa kita aslinya adalah penduduk surga, lalu bagaimana kita ini agar bisa kembali lagi ke surga? Jangan sampai orang asing seperti Anda yang ada di Taiwan, kan asing itu. Jangan sampai tidak bisa kembali ke Indonesia. Apalagi kembalinya tidak ke Indonesia, malah ke penjara. Wah, bahaya itu. Sama halnya dengan kita ini penduduk asli surga, kembalinya kok malah ke neraka. Nah, ini malah ciloko. Abiru sabilin, atau orang yang hanya sekedar melewati jalan. Orang yang melewati jalan, dia akan berlalu begitu saja. Orang kalau lewat jalan, dia akan tinggal di jalan atau menuju kampung halaman. Pasti akan menuju kampung halaman. Tidak mungkin orang akan terus di jalan melulu. Siang di jalan, malam di jalan, hari-hari di jalan, nggak mungkin. Maka dunia ini hanya sebatas seperti perjalanan. Maka kalau dunia ini sebatas kita melewati jalan, sebatas kita hanya melewati jalan dan dalam perjalanan, maka orang yang berjalan, orang yang melewati jalan, pasti punya yang namanya tujuan, yaitu kampung halaman. Masa iya jenengan puas di jalanan saja? Masa iya jenengan selamanya akan terus di jalan saja? Apa ndak capek hanya terus berjalan, berjalan, dan berjalan? Hanya di jalanan, dan di jalanan. Maka kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin. Jadilah kamu di dunia ini seperti halnya orang asing atau orang yang hanya melewati jalan begitu saja. Jangan kau jadikan dunia ini, jangan kau jadikan dunia ini hanya sebatas menjadi pokok permasalahan. Jangan jadikan dunia ini menjadi kalau dunia ini menjadi cita-cita, dunia ini menjadi tujuan akhir, maka semuanya tertipu. Karena dunia ini sebenarnya hanyalah satu masa perjalanan menuju kampung halaman. Jangan jadikan Anda sebagai TKI, TKW itu tujuan akhir Anda. Masa iya Anda selamanya akan hidup dan mati menjadi TKI? Masa iya Anda selamanya akan hidup menjadi TKW di Bumi Formosa? Kan ya enggak. Maka dari itu kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabilin. Begitulah dunia ini. Jadikan dunia ini seperti halnya kita orang asing dan orang yang hanya melewati sebuah perjalanan saja. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan, karena kalau di dunia ini kita hanya sebatas orang asing, idza amsaita falatang tadiris sobah, wa idza asbahta falatang tadiril masa. Ketika kamu sudah masuk waktu sore, maka kamu jangan lantas terlena sampai kamu merasa bisa masuk waktu pagi. Begitupun ketika kamu masuk waktu pagi, jangan sampai terlena sehingga kamu merasa bisa sampai waktu sore. Maksudnya apa? Seseorang yang selalu berhati-hati bahwa dunia ini bukanlah masa kekal, dunia ini bukanlah hidup selamanya, maka seseorang akan senantiasa berhati-hati, semuanya pasti akan kembali, semuanya pasti akan mati. Kalau semuanya pasti akan kembali ke kampung halaman, yaitu akhirat, semua pasti akan mati, maka khud min sihatika limaradika
wa min hayatika limautika. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya masa sehatmu sebelum nanti datang sakit yang akan menimpamu. Maka karena di dunia ini adalah masa yang hanya sebuah perjalanan, maka gunakan kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Biar bagaimanapun, seseorang yang hidup di pagi hari, mereka belum tentu menemui sore hari. Begitupun seseorang yang menjumpai sore hari, belum tentu bisa menemui pagi hari. Seseorang mungkin bisa hidup di pagi, tapi sore ternyata sudah di alam barzah. Seseorang mungkin sore-sore masih bisa ngopi, masih bisa bersama dengan sahabat tercinta, teman, handai tolan, dan sahabat. Tiba-tiba pagi dikabarkan sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari itu, mumpung kita diberikan kesehatan, mumpung kita diberikan kesempatan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesehatan yang diberikan Allah kepada kita. Setiap orang ketika akan menjumpai ajalnya, dia akan diberikan sakit. Begitupun ketika kita masih diberikan kehidupan, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajiban laksanakan, kesunahan pun jangan dilupakan. Maka setiap yang hidup pasti merasakan yang namanya mati. Semua yang diberikan kehidupan akan merasakan yang namanya kematian. Sopo sing urip bakale mesti mati, sing lemu mati, sing kuru mati, sing sugih mati, sing melarat mati, sing pinter mati, sing bodoh yo bakale mati. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi dalilun ala qasril amal. Di dalam hadis yang menjelaskan tentang hadis yang ke-40 ini, menunjukkan ala qasril amal supaya seseorang itu jangan sampai terlalu panjang angan-angannya untuk hidup. Ojo kedawan angen-angen. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu jarang-jarang yang umurnya di atas 70 tahun. Sudahlah. Mau sekaya apapun umat Nabi Muhammad, yang umurnya di atas 70 tahun itu jarang-jarang. Ya pomo enengo kena dihitung. Sing 75, 80, pemeneh 90, pemeneh 100 iku yo enek, tapi yo arang. Maka dari itu, ketika kita sudah berumur 40 tahun, ketika kita sudah berumur 45, 50, alah kurang pirang dino meneh. Kehidupan yang hanya sebentar lagi, jangan kau pergunakan hanya sekedar itu-itu saja. Kewajiban-kewajiban laksanakan, kesunahan-kesunahan pun jangan terlupakan. Hadis ini menunjukkan agar kita selalu qasrul amal. Qasrul amal itu apa? Jangan terlalu panjang angan-angan. Wa taqdimut taubat, dan menyegerakan untuk bertaubat. Bagaimanapun kita, yang namanya hidup pasti ada mati. Yang diberikan kehidupan pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sebelum datangnya sakit, sebelum datangnya mati, mari untuk menyegerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istidadi lil maut, dan di situ cawis-cawis sangune mati. Maksudnya apa? Perbekalan-perbekalan untuk menghadapi kematian jangan dilupakan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin." Untuk menghadapi kematian, kita harus menyiapkan 3 perkara ini. Sedekatin jariyatin, yang pertama, berapa besar sedekah jariah kita? Di mana saja kita meletakkan sedekah jariah kita? Kalau sedekah jariah kita masih 0, jangan magang-magang untuk mati. Kalau sedekah jariah kita hanya minim, maka hati-hati untuk menghadapi mati. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bisa diraih kemanfaatannya. Seberapa banyak ilmu yang kita ajarkan, seberapa banyak ilmu yang kita sebarkan, dan seberapa banyak ilmu yang kita dakwahkan. Awaladin solihin yad'aulah, atau anak soleh yang mau mendoakan. Seberapa banyak sahabat-sahabat kita yang ketika kita mati nanti mendoakan kita. Seberapa banyak saudara-saudara kita yang sewaktu-waktu kita meninggal, dia mau memohonkan ampunan kepada kita. Fa'in amala falyakul insyaallah. Maka apabila seseorang berangan-angan untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, falyakul insyaallah, maka sebaiknya dia mengucapkan lafaz insyaallah. Maka tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu yang terjadi nanti, tidak ada yang tahu yang terjadi hari esok, dan tidak ada yang tahu yang terjadi di tahun kemudian. Maka setiap sesuatu yang akan terjadi, maka ucapkanlah insya Allah. Wa qala Allah Ta'ala, wa la takullanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah sekali-kali kalian semua mengucapkan pada sesuatu yang kalian akan lakukan hari esok, kecuali engkau mengucapkan jika Allah menghendaki. Makanya hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, janganlah sekali-kali saya besok akan begini, saya akan ini, saya akan itu, saya akan menjalankan ini, saya akan bangun ini, saya akan berikan ini. Terus cukup begitu saja? Tidak. Maka ucapkan insya Allah. Karena tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang akan tahu kejadian hari esok kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku jamaah Iwamit on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Wa qauluhu wa khud min sihatika, yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Umar, pergunakanlah atau manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang ke sakitmu, itu adalah sebuah perintah. Amarahu sallallahu alaihi wasallam ayyagtanima awqatis sihah bil amali salih fiha, yaitu perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya mempergunakan waktu-waktu sehat kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mumpung diparingi sehat, mbok yo nglakoni barang sing apik-apik. Engko giliran diwehi lara, gayane muni. Ngene iki aku lek sehat ngono aku yo gelem melok ngaji. Ning awakku lara kabeh, gayamu nem-nem. Diingi lek sehat dijak ngaji, alasane wis enek wae. Giliran saiki wis lara gayane muni, aku ngene iki lek sehat yo gelem melok ngaji. Wonge teko udunge kuning biasane. Ijo apa? Itu ijo. Udunge ijo. Nggih. Genti saiki malian. Oleh genti ijo udunge. Nah, pergunakanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Orang kalau masih diberikan kesehatan, aku repot loh Pak Ustadz. Loh, repot iku gak enek enteke. Loh, wong sing nganggur iku lho ya golek repot. Kalau kita semua alasannya hanya karena sibuk, tidak ada.
tidak akan ada yang bisa. Semua manusia di bumi ini sibuk. Tidak sibuk pun juga akan menyibukkan diri. Maka kesehatan ini pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sesibuk apapun, jangan sampai kewajiban-kewajiban kita mumpung diberikan kesehatan. Maka ketika kita sibuk, lalu tubuh diberikan sehat, alhamdulillah. Ya Allah, teruslah berikan kesehatan. Sesibuk apapun ketika masih sehat, maka akan terus kuat untuk menjalankan. Tapi selonggar apapun waktu, sesempat apapun waktu, jika seseorang diberikan sakit, jangankan untuk ikut, mendengarkan saja tidak akan pernah bisa. Fa'innahu qad ya'juzu 'anis siyami wal qiyam wa nahwihima li'illati tahsulu minal marati wal kibar. Seseorang yang diberikan kesehatan, maka manfaatkan untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena kalau orang sudah diberikan sakit, puasa dia juga tidak akan pernah kuat. Sholat juga tidak akan pernah bisa. Bangun malam, jangankan bangun malam, siangnya saja sudah tidak kuat bangun. Kalau sudah diberikan sakit, kalau sudah diberikan sakit-sakitan. Maka mumpung kita ini diberikan kesehatan, ayo manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung masih di Taiwan, ngaji sak mempeng-mempengi. Karena belum tentu nanti ketika Anda sudah pulang ke Indonesia, Anda diberikan jam segini bisa ngaji. Belum tentu. Wes toh, percaya ya monggo ora ya wis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa min hayatika limautika, pergunakan kehidupan yang diberikan Allah ini untuk bekal menghadapi sebuah kematian. Amarahu sallallahu alaihi wasallam bitaqdimiz zat. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersiap-siap bekal menuju mati. Bekal menuju mati. Wa qalu ta'ala walang tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebaiknya seseorang itu menyiapkan bekal untuk hari esok. Kalau kita di dunia untuk menghadapi tahun depan kita ada tabungan. Untuk menghadapi masa tua kita punya asuransi. Untuk menghadapi masa dewasa anak-anak kita. Kita buatkan rumah. Kita sekolahkan, kita kuliahkan, kita masukkan pesantren. Kenapa kalau kita menghadapi kematian justru tidak ada bekal-bekal untuk kematian itu? Tabungannya 100 juta yang disiapkan. Masa tua saja asuransinya, depositonya 1 miliar yang disiapkan. Tapi giliran untuk menghadapi kematian, jangankan sedekah jariah, sedekah makanan saja susah. Jangankan ilmu yang disiarkan, ilmu yang didakwahkan, mengajari bismillah kepada anak saja tidak mau. Jangankan doa dari saudara-saudara muslim kita, ngaji bersama, hadir di majelis taklim saja nggak sudi. Apa yang mau dipersiapkan ketika sewaktu-waktu mati? Apa yang harus menjadi bekal ketika sewaktu-waktu kita menghadap ilahi? Wala yufrid fiha hatta yudrikuhul maut. Jangan sampai engkau terlena sehingga tidak ada bekal untuk menghadapi kematian. Fayaqulu rabbirji'un la'alli a'malu shaliha fima taraktu. Lalu ketika seseorang telah meninggal dunia, lalu dia mengucap, ya Allah Tuhanku, kembalikan aku untuk hidup. Seandainya aku bisa hidup kembali, aku akan melakukan perbuatan yang baik. Kasep. Sudah terlambat. Tidak ada orang yang mati kemudian hidup kembali. Tidak ada. Kok penak temen. Wis mati, wis disalatnya, wis dikubur. Lalu ada film bangkit dari kubur. Kok penak men. Dia malah ngedeni bocah. Umpamane enek jenenge Pak Anton.
Wis muati, didusi, dikafani, dikubur. Bari let 7 dina terus tangi sangka kubur, bari dadi wong soleh wapi. Oh, gak enek ceritane ngono iku. Ketika seseorang sudah mati dan sudah dikubur, maka tidak akan ada bangkit kembali. Tidak ada. Semua sudah terlambat. Semua sudah terlambat. Wa qala Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Ibnu Adama badanuhu ma'ahu kasyabkati yaktasibu bihal a'mali salih. Ibnu Adama utawi anak Adam. Iku badanuhu utawi awake anak Adam, badane iku ma'ahu sartane anak Adam, iku kasyabkati kaya dene jaring. Yaktasibu kang amre opo sapa anak Adam biya kelawan sabkah al a'mala ing pira-pira amal as-solihati. As-solihata kang bagus. Manusia anak Adam ini tubuhnya itu seperti jaring. Jenengan sumerep jaring napa mboten? Sabkah itu jaring, jolo-jolo. Iku lho. Kalau Sama Pak Abah, nelayan sama kotos mengibarkan ikan. jaring itu. Nah, golek iwak. Mm-mm. Tubuh kita itu bagaikan itu. Kalau tubuh kita tidak dipergunakan untuk ibadah, maka ruh kita nanti kembali kepada Allah akan tidak punya bekal sedikit pun. Kalau jaringmu tidak kau tebarkan di laut, jaringmu tidak senantiasa kau tebarkan di danau, jaringmu tidak senantiasa kau tebarkan di sungai, maka tidak ada satupun ikan yang akan mampir di jaringmu. Begitupun tangan kita, mata kita, hati kita, kaki kita, seluruh tubuh kita. Kalau tidak kita pergunakan untuk menjaring amal-amal yang baik, maka ketika kita mati nanti tidak ada satupun bekal yang bisa dibawa untuk menuju kematian. Untuk menuju akhirat. Loh. Awak ini besok ning akhirat duduk sing ning donya niki lho, Bu. Wis to. Sing awake gedeblek lemu kaya klepon kaya sing omong ngene iki gak usah susah. Besok ning akhirat lho temen. Sing awake kuru ning donya aja susah. Sing gak bahenol ya aja susah. Karena tubuh kita nanti akan dipendam di bumi ini dan akan membusuk dan hancur bersama kiamat nanti. Maka di akhirat Allah akan menciptakan, akan memberikan tubuh akhirat yang kalau penduduk surga semuanya akan cantik dan semuanya akan tampan. Rasa susah. Kalau tergantung sama ning dunia iki digawe apa awake. Tubuh kita hanya sebagai kendaraan dari nyawa dan roh kita. Yang akan kembali kepada Allah adalah nyawa. Yang akan kembali kepada akhirat adalah ruh kita. Tubuh yang ada di dunia akan hancur lebur bersama hancurnya bumi dalam kisah kiamat. Jadi lek enek irunge ra patek mancung barangi rasa susah. Irunge ra patek mancung wis bingung lek arep nembel. Ditembel apa pancen pawakan pesek kok gak gaya. Sing awake saya gedeblek saya kaya klepon oleh susah masalah ora usah susah. Ndak ujung-ujungnya paling kaya dipendem ya mati. Karena yang tubuh ini tapi roh. Tapi badan kita ini bagaikan sebuah jala, bagaikan sebuah jaring ikan. Kalau tidak kita tebarkan, maka tidak ada satupun ikan yang akan menghampiri. Kalau jaringmu hanya kau cantolkan, maka tidak akan mendapatkan satu ikan pun. Begitu juga tubuh kita ini, badan kita ini. Kalau tidak kita pergunakan untuk ibadah, maka tidak ada satupun pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Wa idza tasaba khairan yahtaj ba'da dzalika ila sabkah. Ketika seseorang sudah melakukan hal-hal yang baik, lalu menghasilkan banyak ikan, maka yang dibutuhkan itu bukan jaringnya, tapi yang dibutuhkan adalah ikannya. Begitu juga tubuh kita.
Tubuh kita ini kita pergunakan untuk sholat, kita pergunakan untuk mengaji, kita pergunakan untuk sedekah, kita pergunakan untuk puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ketika sudah selesai, yang kita butuhkan ini bukan tubuh kita, bukan badan kita, tapi pahala-pahala dari ibadah yang kita lakukan. Punya jaring, itu yang dibutuhkan bukan jaringnya, yang dibutuhkan adalah ikannya. Kayak lek gak tahu oleh iwak duwe jaring 15 bukan lho duduk toko jaring duwe jaring 15 gak tahu digawe jaring iwak yo gak oleh-oleh ketika yo. Seperti halnya seseorang yang punya tubuh kuat, punya body molek tapi tidak pernah dibuat kebaikan. Buat apa itu? Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza mata in qata'at sahwatuhu minad dunya wastahat nafsuhul amalu salih li'annahu sadul qabr. Ketika seseorang sudah mati, maka kepinginan dunia pun akan putus. Pasti toh yo. Wong niku kapan wis mati mosok sik pengen tuku mobil. Wong kapan wis mati mosok sik pengen dandani omah. Orang kalau sudah mati masa pengen mau bikin toilet. Namanya juga udah mati. Wastahat nafsuhul amalus salih, tetapi nafsunya akan selalu kepingin melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ruhnya akan senantiasa kepingin hidup dan terus melakukan perbuatan yang baik. Tetapi tubuhnya sudah tidak bisa menemaninya lagi. Sudah terlambat. Jamaah Iwamid on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Falihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khud min hayatika limautika fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dari itu Rasul memberikan wejangan kepada kita wa khud min hayatika limautika, pergunakan betul-betul masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maka fala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan dan tidak ada upaya untuk menjalankan ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghindar dari maksiat karena pertolongan Allah. Kita kuat menjalankan ibadah ya semua karena pertolongan Allah. Karena segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan semua atas pertolongan Allah, maka jangan sekali-kali kita lupa untuk memohon pertolongan kepada Allah. Maka dari itu, mari semuanya untuk senantiasa memohon kepada Allah agar kehidupan yang dianugerahkan kepada kita ini betul-betul hidup yang senantiasa di dalamnya penuh dengan amal-amal saleh, penuh dengan perbuatan yang baik, dijauhkan dari segala maksiat, dijauhkan dari segala keburukan, dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak menjadikan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamid on Air, saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu pembahasan hadis yang ke-40, sampai jumpa di perjumpaan yang berikutnya di hadis yang ke-41. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.